Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Putri, NPM 19751056, Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis korelasi dan analisis regresi antara luas lahan dan hasil produksi tanaman kembang kol di Indonesia tahun 2012. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, merencanakan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah bisa lebih dipahami. Sedangkan statistika inferensial itu lebih dari itu, misalnya itu melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat dan dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Di sini saya mempunyai data luas panen produksi kembang kol tahun 2012 di Indonesia, yang mana luas panen sebagai variabel X dan produksi kembang kol sebagai variabel Y. Di dalam analisis korelasi ini kita mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Di sini saya sudah menghitung data sebanyak 30 dari 32 data. Selanjutnya, cara menghitung koefisien korelasi. Dari data sebelumnya diperoleh nilai-nilai data sebanyak 30 atau N sama dengan 30, jumlah X sama dengan 12.776, jumlah Y sama dengan 141.675, jumlah X kuadrat sama dengan 23.055.934, jumlah Y kuadrat sama dengan 2.930.178.953, dan yang terakhir jumlah X kali Y sama dengan 2.540.461.878. Untuk memasukkan nilai-nilai tadi diperlukan rumus R sama dengan N dikali jumlah X kali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y per akar N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dikali akar N dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan. Dimasukkan nilai satu persatu dan diperoleh nilai R sama dengan 0,920. Selanjutnya analisis regresi. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau Y. Untuk mencari persamaan regresi diperlukan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Sebelumnya A dan B belum diketahui nilainya, jadi kita mencari nilai B terlebih dahulu. Rumus B yaitu B sama dengan N dikali jumlah X dikali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Dimasukkan nilainya, diperoleh nilai B sama dengan 11. Jika nilai B sudah diketahui, kita mencari nilai A. A sama dengan jumlah Y dikurang nilai B dikali jumlah X per N. Dimasukkan nilainya dan diperoleh A sebesar 38. Jika nilai A dan B sudah diketahui, kita kembali ke rumus. Y sama dengan A plus B dikali X. Kita lihat data yang pertama, X yang pertama itu 97. Jadi Y pret atau persamaan regresi itu sama dengan 38 ditambah 11 dikali 97. Didapat nilai sebesar 3697. Kita cari data pertama sampai data 30. Dalam persamaan regresi kita mencari nilai Y pret atau Y prediksi. Yang kedua kita mencari nilai rata. Y rata-rata itu bisa didapatkan dengan variabel Y dijumlahkan dan dibagi 30. Selanjutnya koefisien determinasi.
Koefisien determinasi rumusnya R kuadrat sama dengan 1 dikali jumlah Y min Y prediksi kuadrat per jumlah Y min Y rata-rata kuadrat. Dimasukkan nilainya, didapat 2,461. Selanjutnya koefisien determinasi disesuaikan. Rumusnya sama dengan R kuadrat dikurang P dikali 1 min R kuadrat per N min P min 1. Dimasukkan nilainya dan didapat nilai 2,421. Selanjutnya, kesalahan baku estimasi. Rumusnya SE sama dengan jumlah Y min Y prediksi kuadrat per N min K. Didapat nilainya sebesar 24,0090. Selanjutnya, standar error koefisien regresi. Rumusnya SB sama dengan SE per akar jumlah X kuadrat min jumlah X dikuadratkan per N. Dimasukkan nilainya dan didapat nilai sebesar 0,0136. Selanjutnya, hipotesis dan uji F secara simultan. Uji F digunakan untuk ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO sama dengan diterima jika F hitung kurang dari F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Jadi dicari F sama dengan R kuadrat dibagi K min 1 per 1 min R kuadrat per N min K. Dimasukkan nilainya, diperoleh nilai 0,087. Jadi, hipotesis dan uji F secara simultan dapat dikatakan tidak baik atau bad of fit. Selanjutnya, uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung kurang dari T tabel. HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Jadi, T hitung sama dengan BJ per SBJ didapat nilai 8,8. Karena T hitungnya 808,8 yang mana lebih dari T tabel, maka HO diterima antara produksi terhadap luas lahan. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini adalah pada hasil analisis data, pengaruh antara luas lahan dan hasil produksi kembang kol di Indonesia tahun 2012 ini didapat korelasi sebesar 0,920 atau di antara 0,9 sampai 1,0. Maka hubungan korelasinya itu sangat kuat. Selanjutnya, implikasi. Implikasinya itu untuk meningkatkan pendapatan bagi petani, pihak pemerintah ataupun swasta harus mengarahkan petani dalam hal peningkatan produksi, seperti mengadakan penyuluhan dan pelatihan, serta cara penggunaan teknologi secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga pendapatan yang diperoleh petani mengalami peningkatan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.